Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Chapter 2171-2180. 5.000 tahun yang lalu, sebelum pengalaman kami, itu sudah menjadi 5 tingkat Taoisme. Yu Yunxi bersuara. Apakah dia memiliki kemampuan untuk melompat? Tanya Tan Yun. Ya, tapi tidak terlalu kuat. Yu Yunxi berkhotbah. Itu mudah dilakukan. Tan Yun berkata, selama 5.000 tahun, bahkan jika sang pangeran menutup dengan senjata ajaib ruang dan waktu master, dia hanya paling banyak tingkat ke-7 wilayah Tao. Selain itu, dia sibuk dan mungkin tidak ditutup sepanjang waktu. Artinya, bukan kebetulan, dia hanya tingkat ke-6 wilayah Tao. Jiwa suci leluhur Hong Meng saya sebanding dengan 9 tingkat alam Tao. Saya bisa mengendalikannya. Betulkah? Yu Yunxi sangat bersemangat. Tentu saja, Tan Yun berkata, namun, kamu tidak bisa membiarkan pangeran mencari kami di depan ayahmu. Kalau tidak aku tidak akan berani mengendalikan pangeran. Pikirkan cara. Mari kita kembali ke rumah putri ke-7 segera, dan kemudian bertindak sesuai dengan keadaan. Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam setelah suara itu terdengar. Dia memandang Kaisar Sisu. Dalam sekejap, matanya dipenuhi air mata dan bertanya, Ayah, putriku tidak menyangka bahwa kamu akan meragukan putrimu. Ibuku meninggal lebih awal. Jika ibuku masih di sana, bagaimana dia bisa membiarkan Permaisuri Liu memfitnah putrinya begitu banyak? Mendengar pidato itu, Kaisar Sisu menghela nafas dan terlihat malu. Xiao Zhang, ayo pergi. Tan Yun berpura-pura, putri, jika kita pergi, orang lain akan berpikir kita bersalah. Demi kepolosan Anda dan penjahat, mengapa kita tidak menunggu? Apa yang kamu tunggu? Yu Yunxi memelototi Tan Yun. Bahkan jika kamu ingin mencari jiwa sang putri, pangeran akan datang ke rumahku secara pribadi. Mengapa aku harus menunggunya di sini? Xiao Zhang, jika kamu tidak pergi dengan sang putri, jangan salahkan sang putri. Sama-sama, pergi. Setelah itu, Yu Yun dan Si Teng bangkit di udara, berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari bidang Tao Xuanwu. Kaisar Agung tenang, ke-7 putri dia. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Kaisar Agung Sisu tampak lelah dan melambaikan tangannya. Cukup, kamu ikuti dia. Nanti, penjahat itu pergi. Setelah Tan Yun berlutut dan bersujud, dia naik di udara, terbang keluar dari kuil Tao Xuanwu, menyusul Yu Yunxi, dan terbang ke rumah putri ke-7 dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Tan Yun tampak cemas dan khawatir tentang Fang Xi. Sesaat kemudian, pintu masuk ke kuil Tao Xuanwu disegel dengan sendirinya. Segel itu berarti tidak ada yang melintas melalui terowongan ruang waktu. Semua orang di pusat Tao Xuanwu tahu bahwa 7.000 anak berbakat yang tersisa telah meninggal. Tan Yun dan Yu Yunxi baru saja jatuh di luar rumah putri ke-7. Tan Yun memandang penjaga itu dan mendesak, cepat katakan padaku, apakah pemimpin istana Fang datang ke rumahmu? Datang, datang. Pengawal itu buru-buru berkata. Di mana itu? Tan Yun khawatir. Itu di Daoqing Dazun. Setelah pengawal berkata, Tan Yun dan Yu Yunxi bergegas ke mansion dan dengan cepat menuju halaman lain Daoqing Dazun. Di ruang tamu yang tenang dan apik di Daoqing Dazun, Fang Zixi, dengan pendarahan di 7 lubangnya dan tidak ada darah di wajahnya, berbaring dengan tenang di sofa. Dia sangat marah seperti pegas rambut dan dalam bahaya. Di depan sofa, Daoqing Dazun mengerutkan kening dan terlihat sangat licik. Daokun dan Chu Xiaotian di samping pendeta Daoqing tampak cemas. Chu Xiaotian berdoa pada dirinya sendiri, Sier, kamu pasti tidak ada hubungannya, kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ayahmu yang sudah meninggal? Terus terang, tidak peduli apa karakter Chu Xiaotian. Pada saat ini, dia melepaskan kesadaran ilahinya sepanjang waktu dan mengamati Daokun dari mansion. Setelah dia mengetahui bahwa Tan Yun berasal dari rumah sakit lain, dia diam-diam berkhotbah kepada Daoqing Dazun, paman bela diri, Yuner seharusnya datang dengan rumput dewa yang murni. Yuner berselisih dengan Chu Xiaotian. Chu Xiaotian tidak tahu bahwa Yuner masih hidup. Bawa Chu Xiaotian pergi.
Mendengar pidato itu, Dao Qing memandang Chu Xiaotian dan berkata, "Saudara Chu, silakan pergi ke kota Shizhenfang dan beli siang Xianteng 8 juta tahun." Oke, tidak masalah. Chu Xiaotian mengangguk dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di luar kediaman tujuh putri, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Rumah tujuh putri. Ketika Tan Yun dan Yu Yun si pertama kali terbang ke halaman lain yang sunyi, mereka mengingat suara Tao Kun di benak mereka, "Yuner, masuk." Oke, Tan Yun menjawab, bergegas ke pavilion, menarik napas, muncul di ruang tamu dan berdiri di depan tempat tidur. Melihat Fang Zixi, yang berdarah dari 7 lubang dan sekarat di sofa, Tan Yun merasakan ledakan sakit hati. Ketika dia pertama kali memasuki kuil Tianmen, dia dikejar, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kalau tidak, dia mungkin telah ditelan oleh leluhur pegunungan. Ada juga Aula Fang Sheng, yang ditinggalkan oleh ayahnya, tetapi dia memberikannya kepada dirinya sendiri untuk berkultivasi. Pikirkan lagi, ketika Fang Zixi mendengar kematiannya, Tan Yun semakin sedih. Setelah Dao Kun mengatur penghalang insulasi suara, dia buru-buru berkata, "Yuner, kepala istana sangat membutuhkan rumput Dewa Cunyang untuk melanjutkan hidupnya. Berapa banyak rumput Dewa Cunyang yang kamu miliki? Jika hanya ada 1 pohon, itu tidak cukup." Tan Yun buru-buru berkata, "Jangan khawatir, aku punya 10 pohon di tanganku. Juga, aku tahu cara menekan racun-racun jantung dan api." Mendengar pidato itu, Dao Kun berkata dengan penuh semangat, 10 pohon itu bagus. Cepat bawa mereka untuk menjadi kepala istana. "Iya," kata Tan Yun. "Paman bela diri, ayo keluar dulu." Dao Kun menyapa King Dazun dan berjalan keluar dari kamar tamu. "Oke." Dao King menatap Yu Yun Si dengan penuh perhatian dan berkata, "Ayo keluar." Yu Yun Si menganggukkan kepalanya, menatap Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, kamu harus cepat. Diperkirakan Pangeran dan Permaisuri Liu akan segera datang." Setelah itu, Yu Yun Si dan Dao King Dazun berjalan keluar dari kamar tamu, dan Dao King Dazun melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan kekuatan leluhurnya yang agung, menutupi seluruh paviliun agar tidak diintip. "Zizi, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu sekarang." Tan Yun berbisik, melangkah maju, duduk di tepi sofa, merentangkan lengan kirinya, dengan lembut memeluk pinggang Fang Zizi dan memeluknya dalam pelukannya. Peringatan Tan Yunzu melintas, dan 3 rumput dewa hijau setinggi kaki muncul di tangannya. Tangan. Rumput dewa ini adalah rumput dewa yang murni. Tan Yun memanipulasi 3 dewa matahari murni untuk melayang di udara. Seorang Peng Zuli dilepaskan dari telapak tangan kanannya. Setelah menutupi dewa matahari murni, dia mulai meremas. Saat Zuli diperas, tetesan cairan putih susu jatuh dari rumput dewa Cunyang dan tergantung di kehampaan. Akhirnya peras 12 tetes cairan. Tan Yun melingkarkan lengan kirinya di sekitar Fang Zixi, mengulurkan jari dengan tangan kanannya dan dengan lembut membuka bibirnya. Kemudian, kendalikan 12 tetes obat untuk jatuh ke mulut cerinya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Fang Zixi, Anda akan menemukan bahwa hatinya diselimuti api hitam. Sulit membayangkan berapa banyak siksaan yang diderita Fang Zixi. Sesaat setelah masuknya obat cair, api racun jantung yang kuat membakar hati Fang Zixi secara bertahap menyempit dan akhirnya berubah menjadi sekelompok api yang tidak terdeteksi. Ini berarti bahwa api ganas Fang Zixi telah dikendalikan untuk saat ini, tetapi Tan Yun tahu bahwa itu akan dilakukan lagi di masa depan. Jika Anda ingin menyembuhkan Fang Zixi sepenuhnya, Anda harus memperbaikinya, ambillah Cunyang Zudan terbaik setelah meminumnya. Tan Yun menarik napas lega. Ketika dia hendak meletakkan Fang Zixi di lengannya di sofa, bulu mata panjang Fang Zixi mengipasi dan perlahan membuka matanya yang indah. Ketika dia mendapati dirinya dipegang oleh seorang pria yang hanya memiliki satu sisi, dia lemah, dan suaranya yang lemah menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. "Kamu berani menyentuh kepala istana, kamu ingin mati." "Zizi, ini aku." Tan Yun melanjutkan suara aslinya dan berkata sambil tersenyum. Mendengarkan suara yang familiar itu, tubuh halus Fang Zixi bergetar sedikit. Dalam sekejap, matanya yang indah menjadi basah. "Kamu. Apakah kamu Tan Yun?"
Ketika Tan Yun hendak berbicara, Fang Zixi, yang terlalu lemah, pingsan. Melihat Fang Zixi yang kuyu, Tan Yun menunjukkan sentuhan kasihan di matanya. Xiao Zhang, pergi dari sini. Pada saat ini, raungan mengguncang seluruh mansion. Ini Yu Chenglai. Mata Tan Yunsing menunjukkan rasa pemusnahan, dan saat berikutnya, dia kembali normal. Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan pakaiannya, berjalan keluar dari kamar tamu, turun dan berjalan keluar dari pavilion, tetapi melihat sekelompok orang berdiri di halaman lain yang tenang. Yu Yunxi, Dao Kun dan Dao King Da Zun berdiri bersama. Di sisi lain berdiri Permaisuri Liu dan seorang pemuda berjubah emas. Jangan pikirkan itu. Di belakang ibu dan putra Permaisuri Liu dan Yu Cheng, ada ratusan penjaga emas di tanah suci leluhur. Melihat Tan Yun, Yu Cheng menunjukkan niat terselubung untuk membunuh di matanya. Dia mengetahui dari ibunya bahwa saudara perempuan ketiga dan saudara laki-laki kelima ingin membunuh Tan Yun dalam menelan Tianmi. Memikirkan kematian saudara perempuan ketiga dan saudara laki-laki kelima, dia dan Permaisuri Liu menyimpulkan bahwa Tan Yun dan Yu Yunxi membunuh mereka. Budak bajingan, kamu tidak bisa sopan saat melihat pangeran. Yu Cheng melambaikan tangannya yang besar, datang dan bunuh pangeran sesuai dengan aturan istana. Ini yang mulia, seorang pengawal 7 lapis baja emas berat di tanah suci leluhur, dipersenjatai dengan senjata ajaib, memecahkan kekosongan dan menikam tenggorokan Tan Yun. Mencari kematian, Tan Yun tampak dingin dan bergerak ke samping dalam sekejap. Setelah menghindari tombak yang menusuk, tubuhnya terbalik di udara, dan kaki kanannya mencambuk leher penjaga itu. Bang! Sebelum pengawal itu bisa berteriak, leher dan kepalanya meledak, darah dipenuhi, dan tubuh tanpa kepala terbang keluar dari rumah sakit lain seperti cangkang. Kamu berani membunuh pangeran. Ayo, bunuh dia untuk pangeran. Wajah Yu Cheng sangat marah. Aku melihat siapa yang berani. Yu Yunxi berkata dengan dingin. Penjaga baju besi emas yang akan membunuh Tan Yun melangkah maju. Apa yang kamu lakukan? Bunuh pangeran. Yu Cheng memesan lagi. Ini yang mulia. Ketika penjaga emas akan memulai, Dao Qing Da Zun tiba-tiba mengambil langkah, dan tidak diragukan lagi bahwa suara yang lama terdengar, saya ingin melihat Anda semut mall. Siapa yang berani memulai di halaman lain dari yang lama? Tiba-tiba, para penjaga dengan baju besi emas sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil setengah langkah lagi. Sekelompok sampah. Pada saat ini, Permaisuri Liu memerintahkan, saya janda permaisuri. Baru saja Xiao Zhang harus membunuh pangeran jika dia melihat pangeran tidak sopan. Semua penjaga emas mendengarkan perintah itu dan membunuhnya. Didukung oleh Permaisuri Liu, penjaga baju besi emas tidak lagi khawatir, jadi mereka pergi ke Tan Yun. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Dao Qing Da Zun minum dalam-dalam. Tidak ada tindakan. Sebuah adegan mengejutkan terjadi. Tetapi ketika saya melihat semua penjaga dengan baju besi emas, mereka tampak ketakutan, terikat oleh kekuatan tak terlihat, bergegas ke langit dan tergantung di kehampaan. Tidak. Ah, luangkan hidupmu. Jeritan para penjaga emas tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Berdengung. Dao Qing Da Zun mengangkat tangan kanannya sedikit dan melepaskan api kehidupan nyata Peng Ben, yang terbang ke kehampaan dan membakar semua kabut darah. Setelah Taoist Kingdom memadamkan api yang sebenarnya dalam hidupnya, tidak ada bau darah yang tersisa di langit, seolah-olah penjaga baju besi emas tidak pernah muncul. Mata Dao King sedikit menyipit dan menatap Permaisuri Liu, bahkan jika Kaisar datang sendiri, dia bisa. Xiao Zhang adalah pria yang dihargai oleh Sang Buddha. Bisakah kamu membunuhnya jika kamu mau? Mendengar pidato itu, Permaisuri Liu memandang Dao Qing dan gemetar karena marah. Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju dan menatap Yu Cheng dengan mencibir. Yang mulia, pertama-tama, kami bertemu untuk pertama kalinya. Saya tidak mengenali Anda, itu normal. Karena aku tidak mengenalmu, aku tidak bisa sopan. Apa kejahatannya? Mendengar pidato itu, Yu Cheng mencibir. Budak anjing yang bermulut tajam. Budak anjing, sekarang pangeran ingin mencari jiwamu dan menatap mata pangeran. Mendengarkan satu sama lain yang menyebut dirinya budak anjing,
Tan Yun ingin membunuh Yu Cheng di tempat. Wah, tunggu aku. Aku akan membiarkanmu dan wanita beracun permaisuri Liu berkumpul dengan Yu Yunye dan Yu San cepat atau lambat. Tan Yun menahan niat membunuh dan menatap Yu Cheng. Tan Yun tidak peduli tentang jiwa Yu Cheng yang mengambil mata surgawi, karena pihak lain hanya 6 tingkat alam Tao, dan jiwa Tao-nya jauh lebih kuat daripada jiwa leluhur Hongmeng-nya. Anda dapat dengan mudah mengontrol satu sama lain. Meskipun permaisuri Liu juga hadir, Tan Yun bahkan tidak terlalu khawatir karena itu hanya lingkungan manusia tingkat 3. Tentu saja, Tan Yun bisa mengendalikan roh ibu dan anak itu dan membiarkan mereka bunuh diri, tapi Tan Yun tidak bisa melakukannya. Karena Kaisar Shizu pasti tahu bahwa ibu dan anak itu datang ke rumah putri ketujuh. Jika sesuatu terjadi setelah mereka pergi, semua orang di rumah putri ketujuh akan terlibat. Budak anjing, lihat mata pangeran. Yu Cheng mengutuk. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya. Pada saat dia saling memandang, mata Yu Cheng berubah menjadi biru tua. Matanya sedalam laut, seolah-olah bisa melahap segalanya. Tan Yun mencibir dan pura-pura terlihat kusam. Yu Cheng bertanya, apakah kamu sudah bersama sejak kamu dan ketujuh putri memasuki makam surga burung walet? Iya, kata Tan Yun Mune. Apakah kamu dan 7 putri membunuh 3 putri dan 5 pangeran? Ketika Yu Cheng bertanya, dia telah menawarkan pedang ilahi. Memegang pedang ilahi, dia menunggu Tan Yun mengatakan ya dan menghancurkan Tan Yun menjadi beberapa bagian. Permaisuri Liu juga menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, yang sepertinya memakan Tan Yun. Namun jawaban Tan Yun sangat di luar dugaan ibu dan anak itu, dan Yu Yunxi yang hatinya bergejolak akhirnya lega. Tidak, jawab Tan Yun. Tidak, Yu Cheng berkata lagi, jawab pangeran. Kamu dan 7 putri membunuh 3 putri dan 5 putri, kan? Tidak, Tan Yun masih tampak kusam. Cenger, sepertinya Jalang dan budak anjing itu tidak membunuhnya. Kaisar Liu berkata, tanyakan pada budak anjing dan Yu Yunxi apakah mereka tahu penyebab kematian saudara perempuan kekaisaran ketiga dan saudara laki-laki kekaisaran kelima. Ibu permaisuri yang baik. Setelah Yu Cheng mendengar berita itu, dia menatap Tan Yun dan berkata, katakan padaku, bisakah kamu dan putri ketujuh mengetahui penyebab kematian putri ketiga dan pangeran kelima? Ya, jawab Tan Yun. Bicaralah dengan cepat, Yu Cheng mendesak. Mata Tan Yun tumpul. Aku seharusnya mati dalam cahaya warna-warni di makam surga burung walet. Apa yang seharusnya? Yu Cheng bertanya. Tan Yun menjawab, putri ketujuh dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa putri ketiga dan pangeran kelima memasuki makam Tuntian dengan 4.000 anak keluarga. Karena mereka tidak kembali hidup sekarang, mereka seharusnya mati dalam cahaya warna-warni. Mendengar pidato itu, mata Yu Cheng menunjukkan jejak kesedihan, sementara permaisuri Liu menangis dan berbalik. Ibu Suri, Yu Chengdang mengikuti permaisuri Liu. Melihat bagian belakang kepergian Yu Cheng, Tan Yun menguraikan seringai di sudut mulutnya. Dia berpikir bahwa ketika Yu Cheng menunjukkan jiwanya yang menyerap mata surgawi kepada Yu Yunxi, dia menggunakan murid surgawi Hongmeng untuk mengendalikan Yu Cheng dan permaisuri Liu. Sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Setelah ibu dan anak itu meninggalkan rumah putri ketujuh, Yu Yunxi menepuk dadanya yang penuh, tersenyum dan berkata, aku takut setengah mati sekarang. Aku khawatir kamu akan dikendalikan oleh Yu Cheng. Tan Yun tersenyum dan menunjukkan niat membunuh yang kuat di matanya. Permaisuri Liu dan putra mahkota menginginkan hidupku hari ini. Aku akan mengambil kepala mereka di masa depan. Yu Yunxi mengerutkan bibirnya dan membekukan senyum di wajahnya. Tan Yun, kau bunuh putra mahkota, permaisuri Liu. Aku akan membunuhnya sendiri dan membalas ibuku. Oke, kata Tan Yun. Yuner, bagaimana kabar pemimpin istana? Dao Kun bertanya. Jangan khawatir, Tan Yun berkata, api racun jantung pemimpin istana yang ganas telah ditekan. Sekarang dia terlalu lemah dan jatuh koma, tapi dia akan segera bangun. Itu benar-benar hebat, suara Dao Kun tidak jatuh. Tiba-tiba, panggilan lemah Fang Zixi datang dari pavilion, Tan Yun, jangan pergi. Jangan pergi. Yuner, kepala istana memanggilmu, kata Dao Kun.
Oke, aku akan masuk dan melihat-lihat. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia dengan cepat melangkah ke paviliun. Mendengarkan suara Fang Zixi, Yu Yunxi merasa masam di hatinya karena suatu alasan. Dia berkata, saya akan masuk dan melihat-lihat. Dao Kun mengambil langkah horizontal dan menghalangi jalan Yu Yunxi. Dia memeluk tinjunya dan berkata, 7 putri, tetaplah. Kamu tidak tahu. Yuner dan kepala istana tidak hanya hubungan antara kepala istana dan murid-muridnya, tetapi juga orang kepercayaan. Pemilik istana adalah Tan Yun. Tentu saja, dia tidak ingin diganggu oleh orang luar. Oh, Yu Yunxi mengerucutkan bibirnya dan berbisik, saya pikir itu indah. Tan Yun naik ke atas dan memasuki ruang tamu. Dia dengan cepat duduk di depan tempat tidur dan berbisik, Sisi, aku datang. Namun, Fang Zixi tidak menanggapi. Berbaring di sofa, wajahnya pucat. Dia mengerutkan kening dengan erat. Dahinya dipenuhi keringat dingin kacang. Tubuhnya sedikit bergetar. Air mata menembus belenggu kelopak matanya, menyelinap ke sudut matanya dan membasahi handuk bantalnya. Dia menggelengkan kepalanya dan terus memanggil, Tan Yun, jangan pergi. 5 kata. Jelas, Fang Zixi mengalami mimpi buruk. Melihat Fang Zixi yang sedih, pikiran Tan Yun menunjukkan senyuman dan senyumannya. Dia menghela nafas, Sisi, aku Tan Yun, bagaimana aku bisa membuatmu begitu terikat? Tan Yun mengangkat tangan kanannya untuk menyeka air mata Fang Zixi, tetapi tangan kanannya tidak bisa diturunkan. Ketika Tan Yun hendak berhenti, tiba-tiba, Fang Zixi yang sedang menangis, meraih pergelangan tangan Tan Yun dengan tangan kanannya dan terisak Tan Yun. Terisak-isak, aku tidak mau menikah dengan Kaisar Sisu. Aku ingin menikah. Sebelum suara Fang Zixi jatuh, tangan kanannya dengan lemah melepaskan Tan Yun dan mengalami koma. Dalam koma, kerutan Fang Zixi belum meregang, dan air mata di matanya belum kering. Saat ini, Dao Kun, yang berada di halaman lain, menatap lebar dan tampak terkejut. Meskipun suara tersedak Fang Zixi baru saja terputus, dia bisa menebak bahwa orang yang ingin dinikahi oleh kepala istana adalah Tan Yun. Pesona bocah itu benar-benar hebat. Dao Qing berkata, dia telah merebut hati pemimpin istana Fang. Yu Yunxi, di sisi lain, tidak senang. Melihat Yu Yunxi, yang panik, Pendeta Agung Dao Qing berkhotbah, Sier, sebagai seorang guru, saya dapat melihat bahwa Anda telah menggerakkan hati Anda kepada anak itu. Jika kamu benar-benar menyukai bocah itu, kamu harus bergegas. Lagi pula, bukankah kamu memberitahuku bahwa bocah itu berjanji untuk membantumu dalam pertandingan? Begitu bocah ini dapat memenangkan hadiah pertama, pada saat itu, Kaisar Agung akan menikahinya, kamu bisa berpura-pura dengannya. Mendengar pidato itu, pipi Yu Yunxi terasa panas dan berkata, Tuan, apakah ini berlebihan? Apa yang terlalu banyak? Dao Qing Dazun berkata, Anda tahu, selain identitas bangsawan Anda masih kecantikan pertama di dinasti leluhur Sisu. Aku tidak percaya. Tan Yun sudah lama bersamamu dan tidak peduli padamu sama sekali. Setelah menikah, kamu akan ditemani sepanjang tahun. Seiring waktu, kamu tidak perlu berpura-pura, itu akan menjadi kenyataan. Sier, juga, aku baru saja memeriksa akal sehatku. Pendeta Dao Qing yang agung berkata, Tuan Fang hanya mengalami mimpi buruk, tidak mengaku pada Tan Yun. Yah, terima kasih atas saranmu. Aku sedang memikirkannya. Yu Yunxi berkhotbah. Setengah jam kemudian, di kamar tamu, Tan Yun, yang telah menunggu di depan tempat tidur, tiba-tiba bersemangat, tetapi Fang Zixi mengipasi bulu matanya yang panjang dan perlahan membuka matanya. Fang Zixi samar-samar menemukan bahwa di sampingnya duduk seorang pemuda berambut putih, sangat mirip dengan Tan Yun. Visinya secara bertahap menjadi jelas. Ketika dia melihat pemuda berambut putih itu, dia berkata dengan dingin, mengapa kamu di depan sofa kepala istana? Keluar dari sini. Fang Zixi ingat dengan jelas bahwa pemuda di depannya mengira dia sebagai Tan Yun sebelum menelan makam dewa. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Zixi berkata dengan dingin, Tuan istana memintamu untuk keluar. Zizi, ini aku.
Tanpa menunggu kata-kata Fang Zixi, Tan Yun mengangkat teknik mengubah wajah dan mengembalikan penampilannya yang tampan. Melihat Tan Yun, Fang Zixi melebarkan matanya yang indah dan secara bertahap membasahi matanya. Apakah aku yang terpesona, atau aku dalam mimpi? Zixi, kamu tidak melihat mata bunga, dan ini bukan mimpi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku tidak mati di penjara api kuno. Fang Zixi menjabat tangan kanannya, membelai pipi Tan Yun, dan mencubit pipinya. Tan Yun. Fang Zixi berbisik dan memeluk Tan Yun. Dia terus memukul punggung Tan Yun dengan tinjunya, kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu tidak mati dan menyembunyikannya dariku? Kenapa? Kenapa? Tan Yun membiarkan Fang Zixi memukulinya. Dia berbisik, Zixi, maaf, saya mengalami kesulitan. Setelah waktu yang lama, pipi Fang Zixi sedikit memerah. Dia bergegas menjauh dari pelukan Tan Yun dengan air mata di matanya. Kamu tahu, di hatiku, kamu bukan hanya murid di istanaku, tapi juga temanku. Saya tahu, jawab Tan Yun. Karena kamu tahu, kamu seharusnya tidak menipuku. Fang Zi menangis. Maafkan saya, Tan Yun berkata dengan tulus, kamu tidak. Aku hanya bisa berpura-pura mati dan meninggalkan kuil Tianmen untuk sementara. Aku tahu jika aku tidak pergi, kamu dan Dao Kun akan melindungiku, tetapi jika Chu Xiaotian dan Jiutu Zulong melakukannya kepadaku secara pribadi, kamu dan Dao Kun tidak dapat melindungiku. Sisiku. Selain itu, Yunxi memiliki menara ajaib di sini. Jika saya ingin menghubungi keluarga alam semesta yang lebih rendah, saya akan memanjat menara ajaib melalui dia. Mendengar pidato itu, Fang Zixi terdiam lama, dan kebencian di matanya berangsur-angsur menghilang. Maaf, aku salah paham denganmu. Tidak masalah. Selesaikan saja kesalahpahaman itu. Tan Yun berkata dengan mata khawatir, bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Fang Zixi melepaskan kesadaran ilahinya dan melihat ke dalam hatinya. Tiba-tiba, dia berteriak kegirangan, Tan Yun, hebat. Api racun jantungku yang kuat telah dipadamkan. Yah, aku tahu. Tan Yun tersenyum. Apakah kamu tahu? Fang Zixi bingung. Aku membantumu menekannya. Tan Yun tersenyum. Kau tahu aku punya hati yang kuat. Iya, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan ada 7 dewa yang murni di tangannya. Zixi, kamu simpan ini untuk memurnikan pil. Dengan cara ini, kamu tidak perlu bertunangan dengan Kaisar Sisu. Sehat. Mata indah Fang Zixi menunjukkan warna yang bergerak. Tan Yun, terima kasih banyak. Kamu baik sekali. Jangan lupa bahwa kita adalah teman. Ketika Tan Yun berbicara, suara Dao Qing dan Da Zun terdengar di benaknya. Yuner, Chu Xiaotian telah memasuki istana dan paling lama akan kembali. Saya mengerti. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia memandang Fang Zixi dan berkata, Zixi, Chu Xiaotian akan kembali. Aku harus keluar, dan jangan katakan padanya bahwa aku masih hidup. Saya tahu. Fang Zixi berkata dengan tatapan enggan, kapan kamu akan kembali ke istana Tianmensen? Ada hal lain yang harus saya tangani. Saya tidak bisa kembali dalam waktu dekat, kata Tan Yun. Oke, kamu perhatikan keselamatan di luar, aku. Wajah cantik Fang Zixi menunjukkan sentuhan rasa malu dan kembali normal, aku menunggumu di kuil Tianmen. Tan Yun tersenyum dan mengangguk. Ketika dia hendak melangkah keluar dari kamar tamu, suara lemah dan indah Fang Zixi datang di belakangnya, Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Jaga dirimu, jangan lupa, aku menunggumu. Kata Fang Zixi. Yah, kamu juga, hati-hati. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia mengubah wajahnya lagi ketika dia keluar dari ruang tamu. Begitu Tan Yun turun dan melangkah keluar dari paviliun, Chu Xiaotian sudah terbang dan mendarat di rumah sakit lain. Chu Xiaotian memandang Dao Qing Da Zun dan buru-buru berkata, Saudara Dao Qing, saya telah membeli obat ajaib yang Anda inginkan. Hahaha, tidak perlu. Dao Qing Da Zun berkata sambil tersenyum, tidak lama setelah kamu pergi, kedua muridku mengirim 10 dewa yang murni. Saya telah memberi pemimpin istana Fang Tiga untuk menekan api racun jantung yang kuat. Sekarang orang-orang sudah bangun. Mendengar pidato itu, Chu Xiaotian berkata dengan penuh semangat, benarkah?
Paman Chu, tentu saja itu benar. Dengan suara yang indah, Fang Zixi, yang tampak kuyu, melangkah keluar dari paviliun selangkah demi selangkah. Hahaha, itu bagus. Chu Xiaotian dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat bahwa Fang Zixi baik-baik saja. Paman Chu, 7 dewa yang murni yang tersisa ada di tanganku. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke istana. Fang Zixi berkata, ketika kita kembali ke kuil Tianmen, kita akan memulai alkimia. Oke. Chu Xiaotian membuang senyumnya dan bertanya, ayo pergi sekarang. Haruskah kita memberitahu Kaisar Sisu? Itu tidak perlu. Fang Zixi menjawab, membalikkan tangannya, dan sebuah surat keluar dari udara tipis dan menyerahkannya kepada Dao Qing Dazun. Tolong selalu serahkan surat ini kepada Kaisar Sisu. Kamu tidak harus memberikannya, Paman Chu. Ayo pergi, kata Fang Zixi. Setelah berjalan keluar dari halaman lain dengan Chu Xiaotian dan Dao Kun, dia perlahan melihat ke belakang, menatap Tan Yun, tersenyum dan terbang. Dao Kun, tolong tinggal. Ambil ini. Jika kamu ingin mengobrol denganku di masa depan, kamu bisa mengambil token ini. Dao Qing Dazun melambaikan tangan kanannya dan sebuah token yang diukir dengan kata, Dao Qing Dazun, terbang ke tangan Dao Kun. Pada saat ini, Tan Yun berbisik kepada Dao Kun, generasi muda meminta Dao Qing Dazun untuk memberi Anda token. Dengan cara ini, ketika ada berita dari istri saya di masa depan, Anda akan mengirim seseorang untuk menemukan generasi muda dengan tandanya. Dengan token, Anda dapat memasuki kota leluhur Sizu dan istana kekaisaran tanpa halangan. Mendengar pidato itu, Dao Kun mengangguk, berpura-pura menyembah Dao Qing di depan Chu Xiaotian, membungkuk dan berkata, terima kasih, senior. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda akan banyak bicara. Yah, berjalanlah perlahan dan jangan lepaskan. Dao Qing tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Selamat tinggal, anak muda. Setelah Dao Kun mengatakan sesuatu, dia terbang keluar dari halaman lain bersama Chu Xiaotian. Setelah ketiga Fang Zixi pergi, Yu Yunxi mengerutkan kening dan menjabat tangan gioknya yang ramping di depan Tan Yun. Yah, jangan lihat, orang-orang sudah pergi. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya karena malu. Sier, pergi menemui ayah dan kaisarmu sebagai guru. Ketika Dao Qing Dazun berbicara, seorang pengawal lapis baja emas datang dan dengan hormat berkata kepada Yu Yunxi. Putri tahu. Yu Yunxi menjawab, Xiao Zhang, ayo pergi. Kemudian, Dao Qing Dazun, Tan Yun, Yu Yunxi meninggalkan mansion dan tiba di aula kaisar rencana 5 tahun ke-9. Tan Yun Hou berada di luar aula, dan Yu Yunxi serta Dao Qing Dazun memasuki aula. Melihat Yu Yunxi datang, Kaisar Sizu bangkit dari kursi naga dan muncul di depan Yu Yunxi dengan kilatan sosoknya. Dengan permintaan maaf, dia berkata, Sier, Permaisuri telah memberitahu ayahnya bahwa kematian Yier dan Saner tidak ada hubungannya denganmu. Ayahku mengaku bahwa dia meragukanmu. Jangan membenci ayahku. Yu Yunxi mencibir di dalam hatinya, tetapi tersenyum manis di wajahnya. Ayah, putrimu tidak menyalahkanmu. Jika kamu tidak meragukan putrimu, itu tidak normal. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa putrimu berselisih dengan saudara perempuan San Huang dan saudara laki-laki Wu Huang. Yah, baiklah, Sier, ayahmu sangat senang kamu bisa berpikir begitu. Kaisar Sizu tersenyum. Yu Yunxi tersenyum, oh, omong-omong, ayah, ada apa dengan putrimu? Kaisar Sizu tersenyum dan berkata, ayahku memanggilmu untuk menanyakan tentang pernikahan Bidao. Semuanya tergantung pada ayahmu dan Kaisar. Yu Yunxi berkata dengan cerdik. Oke, Kaisar Sizu tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Kemudian setelah pemakaman Yier dan Saner dalam 3 hari, ayah dan kaisarnya akan mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan merekrut kerabat dalam 30 tahun. Oke, ayah. Yu Yunxi tersenyum, tapi ayah, jangan lupa berjanji pada putrimu. Apa masalahnya? Kaisar Sizu bertanya-tanya. Yu Yunxi berkata, tidak peduli siapa yang memenangkan gelar, kamu harus menikah. Ini adalah alam. Kaisar Sizu berkata tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya,
Dia berpikir bahwa Qigong memiliki 90% harapan untuk memenangkan kejuaraan. Jika Qigong tidak memenangkan gelar, itu pasti keturunan dari Grand Marshal Nanzen, Grand Marshal Beizen dan Grand Marshal Shizen. Tentu saja, menantu Kaisar Shizu yang paling favorit adalah Qigong. Jika keturunan dari 3 marsekal lainnya memenangkan kejuaraan pada akhirnya, dia bisa menerimanya. Setelah Kaisar Shizu mengatakan sesuatu, dia memandang Dao King Dazun dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa dengan Dao King Dazun?" Dao King Dazun memutar tangan kanannya, menawarkan surat dan menyerahkannya kepada Kaisar Shizu dengan kedua tangan. "Kaisar, pemimpin istana Fang telah pergi. Dia meminta bawahannya untuk memberimu surat ini." Kiri, Kaisar Shizu mengerutkan kening dan membuka surat itu, tetapi tertulis, "Maaf, pemimpin istana pergi tanpa pamit. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Karena kamu tidak bisa memberikan rumput yang gat murni, jangan. Juga, pamanku, wakil istana Tuan Chu, memikirkan cara untuk menekan api racun jantung yang ganas dari Tuan Istana. Jangan baca, hati-hati. Penanda tangan, Fang Zixi." Setelah membaca surat itu, wajah Kaisar Shizu sangat sulit untuk dilihat. "Ayah Kaisar, ada apa denganmu?" Yu Yunxi bertanya. "Tidak ada apa-apa." Kaisar Shizu berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Xier, kamu dan gurumu harus turun duluan. Ayahmu punya sesuatu untuk ditangani." "Ayah Kaisar yang baik," Yu Yunxi menjawab, lalu berjalan keluar aula bersama Dao King Dazun dan terbang ke rumah putri ketujuh bersama Tan Yun. Setelah ketiganya pergi, di aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9, wajah Kaisar Shizu memerah dan gemetar. Matanya menunjukkan kemarahan yang besar. "Fang Zixi, kamu bahkan tidak menyapa Kaisar ini. Bagus. Kamu menunggu Kaisar Agung. Suatu hari Kaisar Agung akan mendapatkanmu dan kuil Tianmenmu. Pelacur, kamu menunggu Kaisar Agung." Setelah ledakan, Kaisar Shizu pergi untuk menghibur Permaisuri Liu. 3 hari kemudian, 3 putri dan 5 pangeran diberikan pemakaman akbar. Warna merah di bawah semua bangunan dihilangkan dan diganti dengan warna putih di seluruh istana kekaisaran dan bahkan seluruh kota leluhur Shizu. Yu Yunyi dan Yu San dimakamkan di makam kekaisaran. Mengingat Permaisuri Liu terlalu sedih, Kaisar Shizu menunda pernikahan Bidao selama 3 bulan lagi. Selama 3 bulan, Kaisar Shizu hampir menemani Permaisuri Liu, membuatnya perlahan-lahan melupakan rasa sakit kehilangan anak-anaknya. Kaisar Shizu membuat perintah untuk mengumumkan bahwa leluhur dinasti Shizu akan mengadakan upacara perjodohan 30 tahun kemudian. Pemenangnya, Kaisar Shizu, akan menikah. Begitu berita ini keluar, itu menimbulkan sensasi di dinasti leluhur Shizu. Anda tahu, menikahi 7 putri tidak diragukan lagi merupakan langkah ke surga. Oleh karena itu, di puluhan ribu kota di dinasti leluhur Shizu, talenta muda di ranah Taoisme mulai mendaftar satu demi satu. Hanya dalam 3 bulan, jumlah pelamar telah mencapai 50 juta. Tentu saja, di dinasti leluhur Shizu, ada jauh lebih banyak dari orang-orang ini di alam Tao. Alasan mengapa hanya ada 50 juta adalah karena orang-orang ini semuanya jenius di kota-kota besar dan di alam Tao. Pada saat yang sama, Istana Kekaisaran, 7 rumah putri. Sementara Yu Yunxi dan Tan Yun sedang mengobrol, Guan Feng, pengurus rumah tangga, datang dan berkata sambil tersenyum, "Putri, berita baru saja datang bahwa talenta muda di wilayah Tao yang berpartisipasi dalam kontes telah mencapai 50 juta. Oh, Yu Yunxi Men tidak peduli, apakah itu ada hubungannya dengan saya? Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganmu?" Guan Feng berkata dan melirik Tan Yun dengan makna yang dalam. Ini menunjukkan bahwa sang putri memiliki pesona yang luar biasa. Yu Yunxi tersenyum dan berkata, "Pengasuh benar. Saya secara alami menawan. Jika tidak, Shizu Zuchao, benar, Anda benar." Tan Yun melirik sudut mulutnya, "Kamu semakin bau." Melihat Tan Yun dan Yu Yunxi, mereka tampak seperti menggoda. Guan Feng mengerutkan kening secara bertahap dan berkata, "Putri, saya dapat melihat bahwa Anda tertarik pada Xiao Sang. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengannya setelah Bidao merekrut kerabat?" Yu Yunxi Yingying tersenyum dan berkata,
pengasuh, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menemukan suami yang tepat melalui Bidao. Setelah mendengarkan, Guan Feng penuh dengan keraguan. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Yunsi, Bidao membutuhkan waktu hampir 30 tahun untuk merekrut kerabat. Saya ingin diam dan memahami 4 keterampilan yang ditinggalkan oleh kakek saya. Oke, Yu Yunsi berkata, kalau begitu diamlah. Sampai jumpa lagi jika ada yang salah. Setelah mengangguk, Tan Yun kembali ke paviliun tempat tinggalnya, mempersembahkan kurban ke Aula Fang Seng, memasuki ruang pelatihan No. 1 di lantai 2, duduk bersila, mengeluarkan batu giok yang memancarkan cahaya warna-warni dan mulai memahami keempatnya. Keterampilan. Dalam proses pencerahan, Tan Yun menemukan bahwa Protos kuno abadi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 4 seni daripada pendiri domain bintang 4 seni. Protos kuno abadi saya layak menjadi satu-satunya penguasa manusia di dunia leluhur tertinggi yang dapat bersaing dengan lautan iblis. Tan Yun dipenuhi dengan emosi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. Dia segera mencapai keadaan ketenangan pikiran dan mulai mengerti. Waktu berlalu cepat. 20 tahun telah berlalu. Ketika ada 9 tahun dan 8 bulan tersisa untuk merekrut kerabat dari Bidao, puluhan ribu orang muda di jalan kota pengadilan leluhur Shizu telah mulai memasuki kota leluhur Shizu satu demi satu untuk menemukan penginapan dan menetap. Dalam sekejap mata, di luar waktu, lebih dari 9 tahun kemudian, hanya ada 3 hari tersisa untuk merekrut kerabat. Pada saat ini, semua 50 juta talenta muda yang berpartisipasi dalam Bidao telah tiba di kota leluhur Shizu. Pada saat yang sama, kota-kota besar datang untuk menonton, dan lebih dari 300 miliar orang memasuki kota leluhur Shizu. Karena arus orang meningkat tajam, Kaisar Shizu harus memerintahkan untuk menutup gerbang kota. Namun demikian, beberapa orang datang dan berbicara dengan gembira di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di luar kota leluhur Shizu. Jumlah orang di luar kota telah mencapai ratusan miliar. 2 hari kemudian, malam tiba. Di pegunungan luas di luar kota, jumlah orang telah mencapai 3 triliun. Dengan demikian, dapat dilihat betapa dahsyatnya pesona Yu Yunsi, kecantikan pertama dan putri ketujuh dalam leluhur dinasti Shizu. Kaisar Besar Shizu mengirim pengorbanan besar dan mengatur puluhan ribu layar batu giok setinggi 1 juta kaki di atas pegunungan luas di luar kota. Tujuannya jelas. Secara umum, ini disiarkan langsung ke semua orang. Siaran langsung besok pagi, akan mulai merekrut kerabat. Kota leluhur Shizu, Istana Kekaisaran, 7 rumah putri. Di Aula Fang Sheng, Tan Yun, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya dan menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali di matanya. Baru saja, Tan Yun akhirnya memahami keempat keterampilan Protos kuno abadi secara menyeluruh. 4 keterampilan Tan Yun telah mencapai puncak dan mencapai tingkat Kaisar Tao abadi kakeknya. Mencapai puncak berarti dia telah berdiri di puncak dari 4 keterampilan. Itu berarti bahwa dia juga telah menjadi tingkat suci untuk leluhur dan master Tao yang tinggi, level Sein hingga master senjata leluhur Tao yang tinggi, level Sein hingga master arai leluhur Tao yang tinggi, dan level Sein hingga master jimat leluhur Tao yang tinggi. Mengambil pemulihan tanah suci Tan Yunzu sebagai contoh, pencapaian 4 keterampilan berdiri di puncak dunia leluhur tertinggi. Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan percaya. Besok adalah hari ketika Bidao mulai merekrut kerabat. Setelah Tan Yun berbisik, dia bangun dengan angin musim semi seperti senyum. Ketika dia pertama kali melangkah keluar dari Aula Fang Sheng, dia mendengar suara bahagia, kamu keluar dari bea cukai. Yun Si. Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat Yu Yun Si berdiri di depannya, kapan kamu datang? Tidak lama sebelum aku tiba. Yu Yun Si tersenyum, sangat menawan. Setelah Tan Yun mengumpulkan Aula Fang Sheng ke Suji, melihat penampilan Yu Yun Si yang ingin berbicara dan berhenti, dia bertanya, apa? Yu Yun Si menyesap bibirnya. 1 jam yang lalu, aturan baru perekrutan Bidao diumumkan. Aturan baru. Tan Yunjian mengerutkan kening. Katakan padaku. Yu Yun Si berkata dengan jujur, ayahku berpikir bahwa jika 50 juta orang menyerang dan menantang untuk merekrut kerabat, mereka tidak dapat diselesaikan dalam 100 tahun.
Untuk menghemat waktu yang tidak perlu, ayah saya memutuskan untuk membagi bidao menjadi 2 putaran. Babak pertama adalah kompetisi sistem gugur, yang akan menghilangkan peserta semaksimal mungkin. Ayah saya mengatakan bahwa tidak mungkin bagi orang Tao biasa untuk menyelesaikannya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan lompatan untuk mencapai tingkat ganda Tao dan alam ilahi bisa menyelesaikannya. Hanya mereka yang tidak tersingkir di akhir babak pertama yang berhak berduel sampai yang terakhir memenangkan kejuaraan. Mendengar pidato itu, Tan Yun bertanya, ceritakan lebih banyak tentang itu. Sehat. Yu Yunsi menganggukkan kepalanya dan berkata, yang terpenting adalah peserta harus mendaftar sebelum kompetisi dimulai, yaitu, Anda hanya dapat mendaftar sebelum besok pagi. Saya mengerti. Tan Yun berkata, tidak masalah. Aku akan mendaftar besok. Hihi, itu bagus. Yu Yun berkata dengan gembira, kamu sangat baik padaku. Tan Yun tersenyum dan berkata, katakan padaku, bagaimana cara melakukan ronde pertama. Yu Yunsi menggelengkan kepalanya, ayahku mengatakan itu agar adil. Tan Yun. Yu Yunsi tampak khawatir dan berkata, aku benar-benar khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa aku lakukan? Tan Yun merenung sedikit dan menepuk bahu harum Yu Yunsi. Matanya tegas dan berkata, kapan saja, pria tidak bisa mengatakan mereka tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan siapapun. Mendengar pidato itu, Yu Yunsi mengerutkan bibirnya, dan matanya menunjukkan warna yang bergerak. Tan Yun, terima kasih banyak. Masih terlalu dini untuk berterima kasih padaku sekarang. Tan Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih setelah saya memenangkan kejuaraan. Oke, ini kesepakatan. Yu Yunsi berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar memenangkan kejuaraan. Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Biarkan saya memikirkannya. Yu Yunsi mengangguk setelah sedikit bermeditasi. Mengapa saya tidak berjanji satu sama lain dengan memberi contoh? Ah, Tan Yun tercengang. Jantung Yu Yunsi berdetak lebih cepat dan wajahnya terlihat seperti lelucon. Ah apa? Aku menggodamu. Jangan pikirkan aku. Batuk. Tan Yun terbatuk pelan dan tersenyum cerah. Oke, mari kita berjanji satu sama lain. Ketika ayahmu dan kaisar menikah, kita akan berpura-pura menjadi kenyataan. Yu Yunsi secara alami tahu bahwa Tan Yun sedang bercanda. Meski begitu, dia masih khawatir. Tan Yun, sebagai pengawal pribadi sang putri, kamu berani menggoda sang putri. Yu Yunsi berkata sambil tersenyum, tolong bertarung. Kemudian, pada malam hari, Yu Yunsi mengejar Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan pura-pura kabur di taman belakang mansion. 1 jam kemudian, bulan berkabut dan bintang berkabut. Kota leluhur Sisu, 4 kota dan Fangxi. Kedua remaja itu berjalan berdampingan di kota alun-alun yang penuh warna, tertawa gembira dan berbicara dengan gembira. 9 saudara bela diri yang lebih muda, kota alun-alun di kota leluhur Sisu jauh lebih makmur daripada milik kita. Pemuda lain yang mengenakan jubah merah dan wajah bertopeng berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan kakak laki-laki ke-8 itu benar. Mereka adalah 2 orang suci dari kuil Tianmen dan domain bintang 4 seni. Mereka juga murid ke-8 Miao Qingqing dan murid ke-9 Xin Bingxuan dari Dao Kun. Setelah mereka menyamar sebagai laki-laki dan mengubah penampilan mereka, mereka dikirim oleh Dao Kun untuk mengirim pesan ke Tan Yun. Alasan mengapa dia mengirim Xin Bingxuan adalah karena Dao Kun menemukan bahwa Xin Bingxuan sering sendirian. Dia tahu bahwa Xin Bingxuan sangat merindukan Tan Yun sehingga dia mengirim Xin Bingxuan. Adapun Miao Qingqing yang ceroboh, dia mengikuti karena dia main-main. Kedua gadis itu dapat memasuki kota karena mereka datang dengan tanda yang diberikan kepada Dao Kun oleh Dao Qing Da Zun 30 tahun yang lalu. Kakak ke-8, sebaiknya kita berhenti berkeliaran dan pergi ke istana untuk menemukan 7 putri. Mata Xin Bingxuan berbinar dengan kerinduan saat dia berbicara. Setelah tidak melihat Tan Yun selama bertahun-tahun, Xin Bingxuan telah pergi selama sehari, seperti 3 hari musim gugur. Tidak, penampilan centil Miao Qingqing dalam pakaian wanita dan pria membuat semua orang di sekitarnya merasa kedinginan.
Orang lain melihatmu. Jangan lupa bahwa kamu seorang pria sekarang. Xin Bingxuan berkhotbah. Oh itu benar. Miao Qingqing berkata, adik perempuan ke-9, aku juga tahu bahwa kamu tidak sabar untuk melihat kekasih kecilmu, tapi itu tidak buruk untuk malam ini. Kamu lihat betapa indahnya di sini. Aku ingin berbelanja cukup malam ini. Bisakah kita menemukan kekasih kecilmu besok pagi? Xin Bingxuan mengusap pipi Xia dan berkata, kekasih kecil, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan mengabaikanmu. Yah, baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Miao Qingqing berkata, adik perempuan 9, berjanjilah padaku. Oke, kata Xin Bingxuan dengan enggan. Kemudian, kedua wanita berpakaian seperti pria itu mulai berkeliaran. Tiba-tiba, semburan percakapan menarik perhatian putri kedua. Besok pagi, perjodohan 7 putri secara resmi akan dimulai. Menurutmu siapa yang bisa memenangkan gelar dan dinikahi oleh Kaisar Agung? Izinkan saya mengatakan bahwa Tuan Muda Qikong dari rumah Grand Marshal di Dongzhen dapat menang dan menjadi menantu Kaisar yang cepat. Tidak, saya rasa tidak. Meskipun saya mengakui bahwa Master Qi hampir tak terkalahkan di alam Tao, Tuan Muda di rumah Grand Marshal di Nanzhen, rumah Grand Marshal di Beizhen dan rumah Grand Marshal di Shizhen juga memiliki bakat yang tiada taraf. Selain itu, harimau yang berjongkok, naga tersembunyi di dinasti leluhur Shizu mungkin tidak memiliki kejeniusan yang sebanding dengan Master Qikong. Yah, apa yang dikatakan pria ini masuk akal. Mendengar ini, Xin Bingxuan berkata, kakak bela diri ke-8, Yu Yunxi ingin merekrut kerabat daripada Tao. Iya, Miao Qingqing berkata, dia layak menjadi putri Kaisar Shizu yang paling dicintai. Sangat menyenangkan menemukan seorang suami. Dan 9 adik perempuan bela diri, ketika kami memasuki kota, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ada banyak orang di pegunungan di luar kota? Ternyata mereka semua ingin menonton bidao merekrut kerabat. Xin Bingxuan sedikit mengangguk dan setuju, yah, juga, aku ingin melihat betapa cantiknya Yu Yunxi ini. Miao Qingqing berkata sambil tersenyum, karena kita di sini, mari kita lihat. Kita berhak untuk bermain. Xin Bingxuan tersenyum, maju 2 langkah, dan bertanya kepada pemuda yang terdaftar yang sedang berbicara, apakah kamu tahu di mana upacara pernikahan bidao diadakan? Setelah mengetahui bahwa Xin Bingxuan dan Miao Qingqing tidak dapat melihat pencapaian mereka, mereka segera menjadi hormat. Salah satu anak muda dengan hormat berkata, Senior, upacara perjodohan akan diadakan di kuil Tao Tongtian di luar istana besok pagi. Artinya, 7 putri akan pergi ke kuil Tao Tongtian besok pagi, kan? Xin Bingxuan bertanya, karena dia pikir karena Tan Yun adalah pengawal pribadi Yu Yunxi, dia akan bersama Yu Yunxi. Iya Pak, pemuda itu berkata dengan jujur, tidak hanya 7 putri yang akan datang besok, tetapi juga Kaisar Agung dan 4 marsekal, menteri dan jenderal penting akan datang. Terima kasih banyak. Setelah berterima kasih kepada Miao Qingqing, Xin Bingxuan berkata, kami akan menunggunya di kuil Tao Tongtian besok. Pada saat yang sama, rumah Grand Marshal di Dongzhen. Di aula yang megah, Qi Long, Grand Marshal Dongzhen, memanggil Qikong, putra sulungnya. Aku sudah melihat ayahku, Yusu Lin Feng, Qikong yang tampan berkata dengan hormat. Qi Long tersenyum, mengangguk dan bertanya, anak kosong, besok adalah hari ketika bidao mulai merekrut kerabat. Apakah kamu yakin? Iya, kata Qikong dengan suara keras, tidak ada yang bisa menghentikan tekad anak itu untuk menikahi 7 putri. Bagus, berani, layak menjadi putra tertua Qi Long. Qi Long tertawa, membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Konger, kamu tidak boleh ceroboh tentang kompetisi ini. Keturunan dari 3 marsekal Nanzhen, Beizhen dan Shizhen juga merupakan bintang yang sedang naik daun dan jenius di antara para jenius. Dan dinasti leluhur besar Shizu saya, yang paling penting adalah kejeniusan. Di antara orang-orang yang tidak dikenal, mungkin tidak ada kuda hitam, yang tidak ceroboh seperti Tao. Mendengar pidato itu, Qikong berkata, jangan khawatir, ayah. Anak itu mengerti. Sehat. Qi Long menepuk bahu Qikong, itu. Rumah Grand Marshal, Aula Grand Marshal, Nanzhen.
Seorang lelaki tua dengan baju besi abu-abu, sekitar 60, berdiri di depan dua orang muda. Orang tua itu adalah Marsekal Agung Nanzen, Ke Hongnan. Dua pemuda dengan pakaian indah di depannya adalah putra sulungnya, Ke Huang, dan putra keduanya, Ke Gu. Ke Hongnan memandang kedua putranya. Matanya yang berlumpur penuh dengan harapan. Huanger dan Guer harus berusaha sekuat tenaga untuk merekrut saudara-saudaramu. Ayah, jangan khawatir, kata kedua bersaudara itu serempak. Iya, kata Ke Hongnan dengan tatapan tenang, dalam 30 tahun terakhir sebagai seorang ayah, aku telah mencoba segalanya untuk meningkatkan kekuatanmu. Meskipun kamu sekarang adalah wilayah Tao tingkat 8, dan Qigong hanya wilayah Tao tingkat ke-6, peluangmu untuk memenangkannya masih sangat kecil. Oleh karena itu, ketika Anda bertemu Qigong, Anda tidak boleh ceroboh. Jangan mengendurkan kewaspadaan Anda karena sub ranah ini rendah. Ke Huang dan Ke Gu tumbuh di luar dinasti leluhur Nanzu ketika mereka masih muda. Di dinasti leluhur Nanzu, mereka dikenal sebagai dua laki-laki di ranah Taoisme. Ke Hongnan tahu bahwa kedua putranya selalu percaya bahwa Qigong sia-sia, jadi dia harus memberitahunya berulang kali. Ke Huang dan Ke Gu membungkuk dan berkata, "Ayah, anak-anak tahu bagaimana melakukannya." Ke Hongnan mengangguk dan berkata, "Ini sudah larut malam. Kamu bisa istirahat lebih awal, tetap semangat dan menangkan kemuliaan untuk rumah Grand Marshal di Nanzen. Selama salah satu dari kalian bisa memenangkan gelar dan menikahi 7 putri, pada saat itu, rumah Grand Marshal di Nanzen akan berada di tengah-tengah pengadilan, dan air akan naik dan kapal akan naik. Ini ayahku. Aku akan pergi." Kedua bersaudara itu membungkuk dan saling memandang setelah meninggalkan aula. Mulut Ke Huang sedikit terangkat dan menunjukkan sentuhan penghinaan. "Saudara kedua, tidak ada harimau di gunung. Monyet itu disebut Tuan. Ada apa Qigong denganmu dan saudara-saudaraku? Itulah alam." Kegu berkata dengan bangga, "Kakak. Sehat." Mata Ke Huang serakah dan menelan ludahnya. "Tidak peduli siapa kamu dan aku menikahi sang putri, bukankah kita semua menikmatinya bersama?" Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi terlalu banyak orang. Marsekal Shizhen dan Marsekal Beizhen juga memberitahu putra terbaik mereka untuk mendorong putranya menjadi menantu kaisar. Hari berikutnya, saatnya akan tiba. Tan Yun, Yu Yunxi dan Dao Qingda Zun berjalan keluar dari istana bersama-sama dan pergi keluar istana. Di luar istana kekaisaran, di langit yang luas, ada sebuah persegi dengan radius hanya 1.000.000 kaki, Tongtian Daochang. Kuil Tao Tongtian adalah senjata ajaib yang berisi perangkat waktu dan ruang Raja Tao terbaik. Jika dilihat dari luar, hanya 1.000.000 meter persegi. Faktanya, ruang internal telah mencapai 100.000 mil peri. Aku sangat bersemangat. Ini akan segera dimulai. Ya, hihi, orang akan melihat Tuan Muda Qi nanti. Dengan gelombang diskusi, sosok naik ke langit dan terbang ke bidang Tao Tongtian. Langit di luar istana diselimuti kerumunan gelap, yang sangat mengejutkan. Xin Bingxuan dan Miao Qingqing, yang berpakaian seperti pria, juga ada di antara mereka. "Wah, ada begitu banyak orang." Miao Qingqing berkata dengan gembira, "Adik laki-laki ke-9, ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak orang. Diperkirakan setidaknya ada ratusan miliar." "Yah," kata Xin Bingxuan, "diperkirakan akan melebihi 300 miliar. Selama diskusi, saat Xin Bingxuan dan suaminya terbang ke bidang Tao Tongtian, mereka tiba-tiba merasa bahwa ruang berkembang pesat dan bidang Tao Tongtian menjadi tak terbatas. Kedua wanita itu menemukan posisi depan dan berdiri. Puluhan ribu kaki di depan mereka adalah platform tinggi dengan radius puluhan ribu kaki. Di platform tinggi berdiri sebuah monumen besar, yang diukir dengan kata-kata, "Platform Pertempuran Tongtian," yang jelas digunakan oleh Tao dan pecinta lingkungan dalam permainan. Di belakang platform Pertempuran Tongtian berdiri sebuah bangunan dewa yang sangat indah. Ada 4 baris kursi di lantai atas gedung dewa. Di bawah menara dewa, ada jutaan kursi untuk jenderal di bawah 4 marsal dan di atas wakil jenderal, serta penguasa kota yang berasal dari kota-kota besar. Di lantai atas Shenlou, hanya ada 2 kursi di baris pertama, yang jelas merupakan posisi Kaisar Shizu dan Permaisuri Liu.
Di baris kedua, ada puluhan kursi untuk selir kekaisaran dan selir kaisar Sisu. Baris ketiga memiliki 4 kursi, yang jelas merupakan kursi pangeran, pangeran kedua, pangeran keenam, dan putri ketujuh. Ada juga 6 posisi di baris keempat, yaitu posisi 4 marsal, serta kursi pemujaan besar dan penghormatan besar Daoqing. Pada saat terakhir sebelum Chen-si, seluruh kota leluhur Sisu penuh dengan orang, dan lebih dari 300 miliar orang memasuki Tongtian Daochang. Pada saat yang sama, layar batu giok besar yang tergantung di pegunungan di luar kota leluhur Sisu juga mulai menyiarkan pemandangan lautan manusia di pusat Tao Tongtian. Sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat dari istana kekaisaran ke langit dan berubah menjadi pengorbanan besar bagi Helian Mende. Itu membubung ke langit dan berdiri di atas platform pertempuran. Suara lang-lang menembus langit. Orang tua adalah pengorbanan besar dari dinasti leluhur Sisu. Sekarang semua orang mendengarkan perintah dan tetap diam. Mendengar pidato itu, kuil Tao Tongtian yang berpenduduk lebih dari 300 miliar orang menjadi sunyi. Berdengung. Dalam gegar otak kosong, 12 naga roh darah, yang ukurannya dikurangi menjadi ribuan kaki, menarik istana yang megah dan mewah, terbang keluar dari istana, membubung di langit, dan mendarat di ladang Tao Tongtian. Boom! Setelah istana dibuka, Kaisar Sisu, dengan wajah bermartabat, dan Permaisuri Liu berjalan keluar dari istana dengan bergandengan tangan. Di belakang mereka, mereka diikuti oleh lebih dari 10 selir kekaisaran dan lusinan selir kekaisaran. Di belakang selir kekaisaran adalah putra mahkota Yu Cheng, pangeran kedua Yu De dan pangeran keenam Yuen. Di belakang pangeran dan kedua pangeran ada 4 lelaki tua. Dapat dikatakan bahwa keempat tetua mendukung lebih dari setengah leluhur dinasti Sisu dengan punggung mereka. Mereka adalah 4 marsal. Qilong, Marshal of East Town, Kehongnan, Marshal of South Town, Zheng Linting, Marshal of West Town dan Situ Bufan, Marshal of North Town. Selain 4 marsekal, ada pengorbanan besar yang terkenal Helian Mende. Pada saat ini, Xin Bingxuan dan Miao Qingqing di pusat Tao Xingyu, mengikuti lebih dari 300 miliar orang, bersujud bersama, temui Kaisar Agung, temui Permaisuri. Tidak ada hadiah. Suara samar Kaisar Sisu terdengar di telinga semua orang. Kaisar Xie, Permaisuri Xie. Semua orang bangkit satu demi satu. Selanjutnya, Kaisar Sisu dan Permaisuri Liu terbang ke gedung dewa dan duduk di kursi baris pertama di lantai paling atas. Selir kekaisaran lainnya, selir, pangeran, 4 marsal dan Helian Mende juga terbang ke lantai atas gedung dewa dan mengambil tempat duduk mereka. Melihat kerumunan besar di ladang Tao, Kaisar Sisu berkata, semua jenderal dan penguasa kota dari jauh, duduklah. Itu adalah Kaisar Agung. Dengan suara memekakan telinga, lebih dari 900.000 jenderal di bawah 4 marsal dan puluhan ribu penguasa kota mengambil tempat duduk mereka di bawah menara dewa. Kapan? Yunsi belum datang. Kaisar Liu memandang Kaisar Sisu dengan tatapan tidak senang. Janda Permaisuri, tunggu sebentar. Xier akan segera datang. Dia tidak akan melupakan waktu pada hari yang begitu penting. Sebelum suara Kaisar Sisu jatuh, suara yang indah datang dari langit, ayah Kaisar. Saat ini, orang banyak melihat ke langit, tetapi mereka melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan seorang pemuda dengan rambut putih dan jubah ungu, mengikuti kecantikan yang tiada taranya. Melihat gadis cantik dengan gaun putih dan sosok yang cantik, semua anak muda yang hadir tampak kusam. Secara khusus, di depan semua orang, 50 juta kota yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk kerabat, dan para jenius Taoisme memandang Yu Yunsi, dan mata mereka tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Karena kecantikan Yu Yunsi, yang rumah putrinya didekorasi. Untuk waktu yang lama, Yu Yunsi tinggal di istana kekaisaran, begitu banyak orang belum melihatnya, tetapi mereka mendengar bahwa 7 putri selalu menjadi kecantikan pertama di dinasti leluhur Sisu berdasarkan pakaian pria. Orang-orang tidak pernah berpikir bahwa Yu Yunsi, putrinya, sangat luar biasa. Bahkan Qikong, yang mengenal Yu Yunsi, menatap Yu Yunsi dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, keindahan Yu Yunsi tidak dapat digambarkan di hati orang-orang, seperti menutup bulan dan malu dengan bunga,
menenggelamkan ikan dan angsa liar yang jatuh, membuang negara dan kota, Del. Di kerumunan yang luas, bahkan Miao Qingqing dan Xin Bingxuan memandang Yu Yunxi dan sedikit terganggu. Sebagai wanita, mereka juga menganggap Yu Yunxi terlalu cantik. Kakak bela diri ke-8, dia cantik, bukan? Xin Bingxuan melirik Tan Yun di belakang Yu Yunxi dan berbisik pada Miao Qingqing. Ini indah. Sangat indah. Miao Qingqing berkata, ini sedikit lebih indah dari kuil Tianmen kami dan Sangguan Yuxin, orang suci dari wilayah bintang manusia. Bandingkan denganku, kata Xin Bingxuan. Bagi wanita, bahkan orang suci pun peduli dengan penampilan mereka. Miao Qingqing tidak segera menjawab, tetapi memikirkannya dan berkata, Kakak ke-9, saya sangat serius untuk memberitahu Anda bahwa kecantikan Putri 7 tidak kalah dengan Anda. Apakah menurutmu Tan Yun akan menyukainya? Kata Xin Bingxuan. Tidak mungkin. Miao Qingqing berkata, jangan pikirkan itu, adik perempuan 9. Jika Tan Yun menyukainya, apakah dia akan merekrut kerabat? Iya, itu benar. Sepertinya aku khawatir. Xin Bingxuan baru saja menyelesaikan transmisi suara. Adegan berikutnya menyakitinya. Di lantai atas gedung dewa, pernyataan ini menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Apa aku salah dengar? Seorang pengawal yang bahkan bukan pengawal berbaju emas juga ingin menyentuh 7 putri. Saya pikir dia keluar pikirannya. Itu benar, dia hanya pengawal yang rendah hati, dan dia hanya semut mol di tanah suci leluhur. Hehe, lucu banget. Apakah semut mol berambut putih ini diundang oleh monyet? Coba kulihat, bocah ini memakan keberanian macan tutul untuk membangkitkan permainan. Petik 2. Suara-suara orang-orang itu tetap ada di telinganya. Di bawah kerudungnya, Xin Bingxuan tiba-tiba menjadi pucat dan khawatir, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata yang salah. Dia kesakitan dan menangis satu persatu. Melihat air mata Xin Bingxuan dan penampilannya yang patah hati, Miao Qing sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Pada awalnya, kamu mengira dia sudah mati. Kamu sedih dan meludahkan kerja kerasmu, dan dia melakukan ini padamu. Aku ingin puas dengan bajingan ini. Ketika Miao Qingqing hendak lepas landas, dia dipegang oleh Xin Bingxuan dan berkata sambil menangis, jangan ganggu dia. Lagi pula, aku hanya angan-angan tentang dia. Melalui masalah ini, saya bisa melihatnya dengan jelas. Dia punya pilihannya dan saya punya harga diri. Saya tidak peduli jika dia memiliki begitu banyak istri, tetapi dia masih melakukannya. Saya memutuskan untuk melepaskannya. Di sini, Xin Bingxuan tersenyum dengan air mata. Anda tinggal dan memberitahu dia berita tentang istri-istrinya. Aku lelah dan ingin kembali. Aku akan memberitahunya sekarang, dan kemudian kita akan kembali bersama, kata Miao Qingqing. Jangan, air mata Xin Bingxuan bergumam dan berkata, jika kamu berbicara, dia akan tahu aku di sini. Ini hanya akan membuatku lebih malu. Tetap saja, aku lelah. Aku ingin sendiri. Tiba-tiba, Miao Qingqing memikirkan sesuatu dan berkata, oke, saudari Jiuxi, kembalilah ke kuil Tianmen dulu. Xin Bingxuan menyeka air matanya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan terbang menjauh dari sekolah Tao Tongtian. Pada saat ini, dia kesakitan. Pada saat ini, hatinya hancur. Berjalan-jalan di kota leluhur Shizu yang sepi, Xin Bingxuan berteriak, mengapa? Kenapa? Tan Yun, saya telah menulis surat kepada Anda. Kau tahu aku punya perasaan padamu. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Di lantai atas gedung dewa di kuil Tao Tongtian, Kaisar Shizu menatap Tan Yun, amarahnya membara di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Yah, kamu tidak tahu kehebatan langit dan bumi. Kamu hanya pengawal bayi perempuanku, tetapi kamu ingin menyentuh bayi perempuan Kaisar Agung. Kaisar Shizu mencibir dalam hatinya, yah, kamu hanya seorang yang berat di tanah suci leluhur. Jika kamu bergabung dan mati sendiri, Kaisar Agung akan membantumu. Memikirkan dirinya sendiri, Kaisar Shizu mengerutkan kening dan tampak seperti pria yang baik hati. Xiao Zhang, bangun dan jawab. Kaisar Ben ingat bahwa Anda adalah pengawal pribadi Xier, kan? Iya, Kaisar, kata Tan Yun dengan hormat. Kaisar Shizu berkata,
tahukah Anda bahwa 50 juta orang yang mendaftar ke Bidao adalah talenta Tao di berbagai kota? Iya, kata Tan Yun. Apakah kamu masih berpartisipasi? Kaisar Shizu memandang Tan Yun. Kamu tahu bahwa merekrut kerabat tidak bisa dihindari. Apakah kamu tidak takut mati? Tan Yun berkata, beritahu Kaisar bahwa penjahat menyukai 7 putri dan bersedia bekerja keras untuknya. Hidup dan mati aman, dan takdir surga, tolong Kaisar Agung. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, kemarahan Kaisar Shizu terhadap Tan Yun mereda banyak. Ini adalah pilihanmu sendiri. Jika kamu tidak beruntung, tidak heran Kaisar tidak mengingatkanmu. Terima kasih, Kaisar. Tan Yun menjawab dengan hormat dan terbang ke udara di belakang 50 juta Tao dan bakat manusia di bawah platform pertempuran Tongtian. Oke, ini sangat bagus. Qigong di depan orang banyak menguraikan ejekan di sudut mulutnya dan berpikir, Xiao Zhang, sebaiknya kamu tidak bertemu denganku. Jika tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform pertempuran Tongtian. Adapun orang lain yang berpartisipasi dalam Bidao untuk merekrut kerabat, mereka hanya membenci Tan Yun. Dalam hati mereka, adalah rasa malu mereka membiarkan semut mol di tanah suci leluhur bermain-main dengan diri mereka sendiri. Adapun lebih dari 300 miliar orang di kuil Tao Tongtian, mereka memandang Tan Yun seolah-olah mereka bodoh. Satu-satunya pengecualian adalah Miao Qingqing. Saat ini, Miao Qingqing memiliki dorongan untuk menggigit Tan Yun hidup-hidup. Dia merasa jijik saat mendengarkan kalimat Tan Yun, aku suka 7 putri dan rela mati demi 7 putri. Di luar kota leluhur Shizu, orang-orang yang menonton siaran langsung Yuping melihat Tan Yun berpartisipasi dalam perjodohan, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa menutup mulut. Di dalam hati mereka, Tan Yun, seorang pengawal semut tahi lalat yang mencari kematiannya sendiri, hanyalah lelucon. Tongtian Daochang. Di Menara Dewa, Kaisar Shizu memandang Helian Mengde. Helian Mengde bangkit dan datang ke tepi dengan tangan kanannya sedikit terangkat. Ladang Tao itu sunyi, dan suaranya bisa terdengar ketika dia menjatuhkan jarum. Menatap lebih dari 50 juta orang di bawah, Helian Mengde mendengar suara lang-lang di telinga semua orang. Pengorbanan besar ini mengumumkan aturan Bidao untuk merekrut kerabat. Mereka semua mencuci telinga dan mendengarkan. Helian Mengde penuh semangat dan terdengar seperti lonceng, ada 2 tautan dalam membandingkan cara merekrut kerabat. Tautan pertama adalah Ko yang substansial. Hanya putra surga yang bangga yang memasuki tautan kedua yang memenuhi syarat untuk berduel sampai orang terakhir. Siapapun yang memenangkan hadiah pertama, apakah dia terlahir kaya atau miskin, akan dinikahi oleh Kaisar Agung, menjadi menantu Kaisar yang agung dan naik ke langit langkah demi langkah. Mata Tan Yun berubah ketika dia mendengar 8 triliun batu leluhur terbaik. Menjadi gila dan mengepalkan tangan Anda perlahan-lahan. Selama Anda mendapatkan 8 triliun batu leluhur terbaik, Anda dapat meluangkan waktu untuk kembali ke kuil Tianmen dan memasuki susunan bintang ruang waktu untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang pertandingan knockout pertama. Dengan jentikan lembut dari lengan kanannya, versi Saku dari Menara Dewa Abu-Abu yang mati terbang keluar dari lengan bajunya dan jatuh di platform langit, tiba-tiba melonjak hingga 3,6 juta kaki. Ini seperti gunung langsung ke awan. Helian Mengde menjelaskan, menara ini adalah wadah suci ruang angkasa yang didedikasikan dan disempurnakan oleh benda. Penampilannya setinggi 3,6 juta kaki, ketinggian internal akan melambung 10.000 kali, dan ruang akan meluas 10.000 kali. Ada 36 lantai di dalamnya. Kontestan memasuki pengawal 7 putri. Tanya Helenmon. Iya, Kaisar Shizu berkata sambil tersenyum, peluang Xiao Zhang telah mencapai 100 kali, dan peluang tertinggi untuk putra dari 4 marsal hanya 2 kali. Kaisar yang agung tidak menyangka seseorang bisa naik ke puncak Menara Dewa bersama Xiao Zhang. Mendengar pidato tersebut, Helian Mengde tersenyum dan berkata, itu. Hehe, orang punya banyak uang konyol. Saat ini, Daoqing Dazun melirik Helian Mengde. Saya juga ingin orang memiliki banyak uang konyol. Bukankah penawaran besar untuk membuka permainan judi? Anda membuka 100 kali, dan saya berani bertaruh. Oke, sekarang saudara Daoqing telah berbicara, aku akan menemaninya.
Helen Mengde tersenyum dalam nada suaranya. Penawaran universitas kami mengumumkan bahwa kami sekarang membuka permainan judi. Qigong, putra tertua dari Grand Marshal Dongzhen, memiliki peluang 2 kali lipat. Putra dari 3 marshal lainnya juga memiliki peluang 2 kali lipat. Peluang Xiao Zhang adalah 100 kali lipat. Peluang di atas tidak sesuai urutan memanjat puncak menara. Selain itu, jika ada yang bertaruh dan menebak dengan benar, dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya terbang keluar dari cincin leluhur, berubah menjadi layar giok setinggi puluhan ribu kaki dan tergantung di luar menara dewa. Kemudian, Dia Lian Mengde memerintahkan puluhan ribu prajurit sihir untuk mencatat nama, peluang, dan jumlah taruhan orang-orang yang bertaruh. Jumlah taruhan tidak kurang dari 10 juta batu leluhur terbaik. Dengan kata-kata Helian Mende, dari lebih dari 300 miliar orang, 1 miliar memilih untuk bertaruh. Satu-satunya perbedaan antara taruhan di kota dan taruhan di luar kota adalah bahwa tidak ada yang bertaruh pada Tan Yun. Di hati mereka, 10 juta batu leluhur kelas atas bukanlah jumlah yang kecil, tetapi bukan dari angin. Mereka tidak perlu bertaruh pada Tan Yun dan memberikan mereka pengorbanan besar tanpa biaya. Hehe, mari kita bersenang-senang juga. Kaisar Sizu tersenyum, saya bertaruh Qigong untuk memimpin dalam memanjat puncak menara dan 1 miliar batu leluhur kelas atas. Selanjutnya, Permaisuri Liu, selir kekaisaran dan selir juga bertaruh satu demi satu, termasuk putra mahkota, pangeran dan pangeran ke-6. Sejauh ini, tidak ada yang bertaruh pada Tan Yun. Hahaha. Helian Mengde menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum, jika tidak berurutan, peluang Xiao Zhang adalah 100 kali lipat. Benarkah tidak ada yang bertaruh? Kerumunan menggelengkan kepala. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, yang sangat keras pada saat ini, saya bertaruh 8 miliar pada batu leluhur terbaik, dan saya mempertaruhkan semua kekayaan saya pada Xiao Zhang. Selain itu, aku harus bertaruh bahwa Xiao Zhang adalah, Benda sangat penasaran. Mengapa Anda begitu percaya padanya? Tanya si Sudadi. Untuk uang, Miao Qingqing berkata sembarangan, aku miskin. Ketika Xiao Zhang Ruo memimpin dalam mendaki puncak, akan ada peluang 400 kali lipat. Tentu saja, saya berani bertaruh. Hahaha, ini menarik. Ini sedikit menarik. Kaisar Sizu tersenyum dan berhenti berbicara. Miao Qingqing terbang ke platform pertempuran Tongtian, membayar 8 miliar batu leluhur terbaik, dan kemudian jatuh ke kerumunan. Dia berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, ini semua milikku. Jika bukan karena, sang putri bertaruh 300 miliar batu leluhur terbaik atas nama Xiao Zhang. Pernyataan ini mengejutkan penonton. 7 putri sebenarnya bertaruh 300 miliar untuk Xiao Zhang atas nama Xiao Zhang. Sier, jangan main-main. Kaisar Sizu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meskipun Yu Yunxi adalah seorang putri, karena dia, 300 miliar batu leluhur kelas atas mungkin telah mencapai batas yang bisa dia ambil. Bagaimanapun, dia bukan pangeran. Para pangeran bisa mendapatkan batu leluhur terbaik dengan banyak cara, dan kekayaan mereka luar biasa. Ayah Kaisar, putriku tidak main-main. Yu Yunxi tersenyum dan menatap Guan Feng di ladang Tao Tongtian. Pengasuh, kembalilah ke rumah dan ambillah. Itu sang putri. Setelah Guan Feng menjawab, dia bangkit di udara dan terbang menjauh dari kuil Tao Tongtian. Yu Yunxi menatap prajurit sihir yang bertanggung jawab untuk merekam di platform perang Tongtian dan berkata dengan lemah, Xiao Zhang bertaruh 300 miliar pada batu leluhur terbaik dan bertaruh bahwa dia dapat membawanya ke puncak terlebih dahulu. Nanti, sang putri akan melengkapi batu leluhur terbaik. Bawahan patuh. Seorang prajurit ilahi mengambil perintah itu dan mencatatnya. Pada saat ini, Dao Qing memandang Helian Mengde sambil tersenyum, muridku bertaruh 300 miliar untuk Xiao Zhang. Saudara Dao Qing, silakan. Helian Mengde melengkungkan tangannya dan berkata, Saudara Dao Qing, tidak peduli berapa banyak Anda bertaruh, persembahan besar kami cukup untuk mengimbanginya. Seperti yang Helian Mengde katakan, jumlah batu leluhur terbaik yang tidak dipertaruhkan pada Tan Yun hari ini telah mencapai 10 miliar. Bahkan jika Dao Qing Dazun bertaruh 100 miliar pada batu leluhur terbaik, itu bukan apa-apa untuk dirinya sendiri.
Daoqing Dazun mengerutkan kening. Segera, setelah melihat jumlah total taruhan di layar giok mencapai 1.100 triliun, dia diam-diam mengirim pesan ke Yu Yunxi, "Sier, bisakah kamu melakukannya?" Yu Yunxi berkhotbah, "Tuan, saya percaya pada Tan Yun." "Yah, aku juga percaya padamu. Aku akan membuat benda tua ini kehilangan sakit hati kali ini." Setelah berkhotbah, Daoqing Dazun bangkit dan membungkuk kepada Kaisar Shizu dan berkata, "Kaisar, jika Anda turun, Anda akan kembali." Oke, setelah Kaisar Shizu mengangguk dan berjanji, Daoqing Dazun menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di atas istana dan meraih Guan Feng. "Aku akan membawamu tumpangan." Setelah klip pendek berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Daoqing Dazun dengan Guan Feng jatuh dari langit dan jatuh di platform pertempuran. Setelah Guan Feng menyerahkan 300 miliar batu leluhur terbaik kepada prajurit ilahi, dia terbang dan jatuh di ladang Tao. Segera, bahkan jika Kaisar Shizu mendengar kata-kata guru besar Daoqing, dia menjadi pucat. Semua orang yang hadir terkejut. Namun, melihat bahwa Daoqingda memandang Helian Mende di Menara Dewa, dia berkata sambil tersenyum, "Ketika kita mencapai alam usia tua, kita sendirian. Uang hanyalah angka untuk usia tua dan tidak memiliki arti lain. Tapi pengorbanan besar itu berbeda. Kamu peduli dengan negara dan merupakan tangan kanan Kaisar Agung. Uang terlalu banyak berguna untukmu." Meskipun Laodi tahu bahwa kemungkinan bertaruh pada pendakian pertama Xiao Zhang ke puncak sangat kecil, Laodi masih harus bertaruh pada semua kekayaannya. Hak harus menjadi kontribusi untuk pengorbanan besar dan Kaisar Agung. Orang-orang terkejut. Meskipun Daoqing Dazun tidak mengatakan berapa banyak dia, mereka tahu bahwa itu pasti angka astronomi. Ada 3 alasan untuk kepastian ini. Pertama, Daoqing Dazun telah hidup selama ribuan tahun di sungai panjang sejarah, dan akumulasi kekayaan pasti sangat menakjubkan. Kedua, seperti yang kita semua tahu, bahkan jika kita melihat seluruh dunia leluhur tertinggi, keempat keterampilannya sebagus guntur. Untuk orang seperti dia, harga senjata sihir dan jimat yang dijual pasti sangat tinggi. Ketiga, Daoqing Dazun tidak mendirikan sekte dan mengeluarkan kekuatan besar, yang berarti hanya ada sedikit kesempatan untuk mengkonsumsi batu leluhur. Oleh karena itu, orang-orang percaya bahwa semua kekayaan Daoqing Dazun pasti luar biasa. Itulah yang sebenarnya. Dengan lambaian tangan kanannya, Daoqing Dazun menerbangkan ribuan cincin leluhur dari borgolnya dan menggantungnya di depan para prajurit dewa. Anda belum menghitung angka spesifiknya. Anda bisa mengkliknya. Iya Pak. Di platform pertempuran Tongtian, semua prajurit ilahi mulai melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menghitungnya. Setelah beberapa saat, semua prajurit sihir berkumpul dan mulai menetap. Setelah beberapa minat, seorang prajurit ilahi menatap Helian Mengde di Menara Dewa dan berkata dengan hormat, "Laporkan kembali ke pengorbanan besar. Ada batu leluhur yang lebih rendah, tengah, atas dan terbaik dalam jumlah taruhan Master Daoqing. Jika diubah menjadi batu leluhur terbaik, itu adalah 396 triliun." Mendengar pidato itu, tubuh harimau Kaisar Agung Shizu terkejut dan berkhotbah kepada Helian Mengde, "Saya tidak melihat bahwa dia memiliki kekayaan yang begitu mengerikan. Ini adalah jumlah total pajak yang saya bayarkan selama 3.000 tahun." Haha, Kaisar Shizu tertawa dalam hatinya dan berkata, "Pengorbanan besar, tapi dia memberi kita uang." "Ya, Kaisar Agung." Hati Helen Mengde bersemangat.